efek dari Bapak Presiden Jokowi itu sangat signifikan bagi industri komoditi timah. Ini sangat wajar karena Indonesia sendiri adalah eksportir kedua terbesar di dunia. Jadi tentu aja sentimen-sentimen ini secara global juga akan berdampak kepada harga timah dunia. Kemudian kami juga melihat juga eh, yang terjadi di Myanmar, kita belum melihat efeknya karena baru informasinya baru beberapa hari terakhir, dan itu dampaknya kurang kurang begitu signifikan bagi harga pasar dunia gitu. Oke, artinya masih belum signifikan begitu ya. Tapi strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha utamanya adalah eksportir sendiri begitu ya. Kita lihat juga mungkin eh, pergerakan harganya juga akan naik begitu sesuai dengan yang diproyeksikan oleh Fit Solution sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang menjadi satu kesempatan tersendiri begitu? Artinya juga sembari menjelang keputusan dari Presiden Joko Widodo ini akan berlangsung, artinya juga ada potensi begitu ya bahwa negara-negara tujuan ekspor ini akan mengumpulkan pasokan sebanyak-banyaknya begitu ya, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan tentunya oleh para pelaku usaha. Seperti apa Anda melihat ya Pak Adit? Ya, mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi kalau dilihat dari pasar saat ini masih relatif stabil ya, Mbak. Tidak ada gejolak-gejolak ataupun ketakutan-ketakutan dari isu-isu yang beredar saat ini. Tapi saat ini kita tidak, menurut kami asosiasi kita tidak melihat eh, hambatan ke depan mengenai larangan ekspor, karena saat ini menurut catatan kami di dua bulan terakhir itu sudah ada 19 perusahaan yang mendapat RKB. Tentunya itu jumlahnya sangat besar, sekitar 27.000 metrik ton, dan ini belum yang periode Januari Februari itu ada sekitar 46.000. Jadi total tahun ini ada 74.000 metrik ton. Jadi kalau melihat Indonesia itu akan melarang ekspor, sepertinya kok saya melihat dari segi saya sendiri melihat sepertinya itu belum terjadi untuk dalam waktu dekat Oke, baik. gitu. Karena tadi di satu sisi juga dari RKAB juga sudah banyak begitu ya, sehingga tadi harapannya Ya, tentu proyeksi untuk produksi timah yang sudah ada nilai tambahnya lebih lagi begitu ya, ini juga artinya akan semakin besar begitu ya, Pak Adit? ya betul. Mengenai hilirisasi tadi ya, mungkin apa? Kalau efek hilirisasi ya tentunya akan membawa dampak yang sangat baik ya buat Hmm. perekonomian bangsa ini. Eh, tapi kita juga butuh waktu, Mbak, karena kita baru setahun ini ya Presiden mengumumkan mengenai hilirisasi ini. Eh, Tentunya kami sebagai pelaku usaha mewakili teman-teman juga membutuhkan waktu untuk persiapan hilirisasi. Kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang existing saat ini, yang pelaku hilirisasi itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Nah, kira-kira kami dan teman-teman dari pelaku usaha industri timah juga mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk siap untuk hilirisasi Oke. 100%. Mhm. Oke, baik. Tapi kan sejauh ini sebetulnya, barang ataupun juga, bentuk timah yang diekspor begitu ya, utamanya kan juga sebetulnya dalam bentuk batang begitu ya, Pak Adit ya. Sehingga memang bisa kita katakan ini juga, produk yang sudah ada nilai tambahnya begitu, produk turunannya begitu ya. Tapi ketika, Presiden menginginkan hilirisasi yang lebih dalam lagi untuk produk timah begitu ya, sebetulnya produk apa yang bisa dilihat oleh para pelaku usaha tentunya? Ya, sebetulnya betul sekali tadi seperti yang Mbak Ivi bilang bahwa Timah itu sudah 99,9%. Bahkan PT Timah sendiri membuat produk spesialnya 99,99%. Artinya ini menyerupai menyerupai emas yang kadarnya hampir murni. Nah, apabila itu dihilirisasi maka sangat lucu gitu. Masa emas menjual perhiasan. Nah, sama halnya dengan timah, kalau seperti Dirjen Illuminate dari Kementerian Perindustrian sampaikan bahwa eh, mungkin di elektronik ataupun di kaleng ataupun di produk-produk lainnya, mobil, kendaraan itu ada unsur timahnya, tapi tidak sampai dengan 1%. Nah, ini mungkin produk-produk nanti yang akan dihilirisasi, ya, wacananya akan dilakukan teman-teman. Yang saya dengar ada tin solder, kemudian ada tin chemical, dan juga tin plate nantinya.
Oke, untuk produk itu sendiri sebetulnya demand-nya sejauh ini seperti apa sih, Pak? Ini agar kita, bisa mengkorelasikan begitu ya, tadi tujuan dari pemerintah sendiri untuk memberikan nilai tambah dengan demand sesungguhnya yang ada saat ini begitu. Seberapa besar demand untuk produk-produk turunan yang tadi Anda sebutkan, Pak Adit? Ya, cukup bagus demand-nya, pangsa pasarnya juga untuk global cukup bagus, tinggal kita mempersiapkan, industrinya dulu di Indonesia, juga, regulasi-regulasinya, diperjelas supaya kami pelaku usaha juga, bisa langsung ngebut gitu untuk melaksanakan program pemerintah. Oke, tapi Cukup kecil. dari sisi nilai tambah menurut Anda, karena kalau kita berbicara terkait dengan hilirisasi, tentu kita berbicara terkait dengan investasi atau nilai yang harus digelontorkan begitu ya, untuk tadi membuat produk-produk baru, turunan sehingga akhirnya produknya juga ada nilai tambah lebih begitu. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan gap antara investasi atau dana yang dikeluarkan dengan, potensi, pendapatan yang didapatkan dari nilai tambah itu sendiri, apakah memang akan sebanding atau, bagaimana Pak Adit? Ya, saat ini di perusahaan saya sendiri kita sedang melakukan feasibility study, Mbak. Sejauh ini, perkembangannya cukup bagus dan kita optimis bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi negara, juga manfaat bagi, industri hilirisasi timah ke depannya. Nah, kami juga mengajak teman-teman nanti untuk ikut serta juga, untuk bergabung bersama kami untuk, melakukan hilirisasi ini. Kalau dilihat dari itu cukup bagus sih prospek ke depannya. Oke, artinya potensi, tadi ya untuk bisa memberikan nilai tambah yang lebih begitu dan juga keuntungan yang lebih besar bagi para pelaku usaha artinya semakin besar ya Pak Adit? Ya, betul, Pak. Oke, baik. Kemudian di satu sisi begitu ya, dari para pelaku pasar sendiri melihatnya possibility untuk, larangan ekspor timah ini akan dilakukan dalam waktu dekat seperti apa? Karena kalau untuk bauksit sendiri sudah ada keputusannya per Juni 2023 begitu, sementara untuk timah juga tampaknya masih belum, tahu begitu ya kapan, tapi kemungkinan besar seperti apa Anda melihatnya Pak Adit? Kalau melihat dalam waktu dekat sepertinya sih tidak mungkin ya dengan banyaknya RKB yang keluar, kemudian, apalagi RKB-nya baru keluar 1 bulan yang lalu, belum sampai 1 bulan yang lalu. Tentunya itu, saya melihatnya dari sisi saya Mmm. sepertinya kok tidak mungkin ya dilakukan, larangan ekspor timah dalam waktu dekat. Tapi ya sekali lagi, pembuat regulasi adalah pemerintah, kita tidak tahu, apa Mhm. yang terjadi ke depan, apa yang direncanakan pemerintah kita tidak tahu. Kita sebagai pelaku usaha tentunya, taat terhadap peraturan yang berlaku. Oke, baik. Tapi preparation yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah, kemudian juga para pelaku usaha dan juga, ekosistem terkait begitu ya, terkait dengan pelarangan timah ini sendiri seperti apa? Urgensinya paling utama sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pak Adit? Ya, tentunya saat ini kita sudah mengikuti anjuran pemerintah, bahwa kita untuk mempersiapkan hilirisasi, teman-teman juga sudah, bahkan di Bangka saya dengar, di Pulau Bangka sendiri sudah ada, swasta yang membuat hilirisasi, pabrik solder di situ. Nah, ke depannya tentu ini juga, kesempatan ini kita manfaatkan untuk menambah, apa, dampak yang signifikan buat negara nanti ke depannya. Program hilirisasi sangat bagus, Mbak, dan kita dari asosiasi IT sangat mensupport itu. Oke, baik. Kita kembali lagi ke demand begitu ya. Saat ini juga mungkin, mitra, dagang utama Indonesia, China, saat ini juga kan memang, dalam tahap recovery ekonomi begitu ya. Sehingga memang diekspektasikan ketika China ini nanti lebih membuka lagi perekonomian, ini juga bisa mendongkrak begitu ya, penjualan dari Indonesia ke China tentunya. Nah, tapi, dari Anda sendiri melihatnya demand untuk China terhadap tadi ya produk-produk hilirisasi dari timah sendiri ke depannya akan seperti apa? Dan saat ini juga seperti apa? Untuk demand di, China sendiri, di negara China, cukup cukup bagus, banyak juga ekspor kita, teman-teman ke negeri China. Kita juga, tetap ya menganggap ini China sebagai salah satu tujuan utama ekspor timah, bagi dari Indonesia. Nah, tapi kita juga lihat, bahwa, tentunya apa yang terjadi di China setelah, Covid ini dibuka, nah tentunya kita masih tetap optimis, kita masih bisa, teman-teman masih bisa menjual timah di China juga. Sebaiknya industri di sana juga sudah mulai berkembang, jadi kita optimis lah untuk China ke depan, industri di China.
Oke, baik. Tadi optimis begitu untuk demand-nya sendiri apalagi di China, tapi optimis untuk, nilai investasi yang akan masuk begitu ya untuk tadi, untuk, membuat produk-produk hilirisasi timah sendiri seperti apa? Apakah memang sudah banyak begitu ya investor yang mungkin tertarik untuk tadi membangun, smelter ataupun juga, pabrik begitu ya untuk membuat timah ini sendiri juga lebih bernilai tambah, Pak Adit? Oke, kita untuk investasi kita sekitar, paling kecil itu di solder, pabrik solder itu sekitar 20 miliar. Nah, paling tinggi itu di tin chemical itu bisa sampai 2 sampai 5 triliun investasi dan tentunya, kita melakukan kajian dulu, kajian bisnis dan tentunya kalau misalnya itu memang visible ya tentunya kita akan berjalan. Tapi melihat dari tren belakangan ini demand, dunia cukup bagus, Mbak, jadi kita optimis bahwa hilirisasi ini akan berhasil nantinya. Oke, baik, optimis begitu ya, karena tadi juga minat dari para pelaku pasar atau investor ini juga cukup besar begitu ya, Pak Adit. Nah, kemudian, terakhir Pak Adit, Anda melihat proyeksi untuk pergerakan harga timah sendiri seperti apa? Apakah memang tadi sesuai dengan proyeksi yang sebelumnya disampaikan oleh Fit Solution begitu, atau Anda melihat bahwa proyeksi ini tampaknya terlalu ambisius begitu, Pak Adit? Kalau kami selaku pelaku usaha melihat harga timah saat ini, di range 23.000 sampai $27.000 itu cukup, cukup di zona nyaman gitu, Mbak. Mhm. Jadi artinya kami di, pengusaha bisa menikmati marginnya juga, di apa ya, lebih 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 aman gitu kalau kami dari pengusaha. Kalau Oke. ada lebih dari 27 tentunya itu sangat, bersyukur sekali, tapi kalau kita di bawah 23, nah itu mungkin yang agak berat bagi industri timah di, Indonesia. Tapi, Oke. kita lihat trennya ke depan ya mungkin harganya akan seperti ini ya, sampai di akhir tahun akan Oke. berkisar di 23.000 sampai dengan 27.000.